وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي yang kami hormati dan kami muliakan. Nanti waktunya mungkin di awal bulan bisa, di pertengahan atau di akhir yang sekiranya tidak mengganggu rutinitas dan aktivitas para yai dan para ustadz yang ada. Mungkin itu dari kami kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang kelima yaitu kajian aswaja akan disampaikan langsung oleh Ustaz Mukyadi SPDI. Beliau adalah Ketua Umum Iqbal Kota Jember yang mengusung tema menandai Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kepada beliau wakil yang tepat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sakinatahu fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المقربون والمحترمون yang saya hormati semua kiai, sesepuh, para anggota warga Nahdien yang hingga detik ini sehat walafiat dan bisa menghadiri kajian rutin setiap bulan yang diadakan oleh pengurus ranting NU Mangli II. Kiro tak sehat tak kalau sehat.
Oke. Sehat walafiat, sehat toh tak afiat, tidak tergerak. Oke. Walaupun diumumkan, walaupun disampaikan layarnya bertubi-tubi, kalau tidak afiat, tidak tergerak, maka tidak akan pernah bisa hadir. Cangkolang memakai. Ilmu tak seberapa, ilmunya tak seberapa, tapi alhamdulillah mungkin Allah memberikan hidayah lewat ini. Ustaz, seandainya saya tidak ditunjuk oleh Baitul Iman dari khotib, mungkin telah terus ke masjidnya setiap Jumat. Karena karena ditunjuk pasti pertama. Ini mungkin Allah memberikan cara biar mukti ini aktif. Alhamdulillah dengan Allah itu saya diarahkan, digerakkan, berkumpul dengan orang-orang soleh tadi, sehingga saya dijadwal kayak sekarang dijadwal untuk mengisi. Padahal saya ilmunya tidak ada apa-apanya, hafalan saya hanya sedikit. Mungkin dengan keberkahan dari guru-guru kami. Saya dulu di pondok nggak ngaji, Ustaz, melukis. Ini berkahnya pondok, makanya kalau punya anak di pondokkan aja minta barokah. Pondok mana? Pondok Alamin Perenduan. Saya Alamin Perenduan yang kebetulan alumninya Kiai jadi pimpinan Pondok Pesantren Al-Islam. Nah, ketemu beliau Ustaz Faruk ini menjadi waktu wisuda Ustaz, itu alumni Al-Islam. Berarti cucunya Alamin. Jadi pimpinannya Kiai Muin Syirat itu adalah alumni juga. Kalau dijejer kayak kemarin saya ketemu dengan alumni Al-Amin, pernah jadi ketua Iqbal. Iqbal itu ikatan keluarga besar Al-Amin yang ada di Jember, Bakauheni Jember. Ketemu dengan Ustadz Enor Rafiq, dia pernah menjadi ketua Iqbal. Disejajarkan lebih tua saya dengan foto. Dia sekali lagi saya bersyukur pada Allah, walaupun punya ilmu yang sedikit, tapi bisa ada orang yang memanfaatkan. Kata istri saya, terima saja Bu, ilmunya itu biar bisa disampaikan, walaupun mungkin satu ayat, walaupun mungkin itu satu ayat. Kalau nggak bermanfaat kepada orang lain, bisa ketika saya mengucapkan begini, ketika saya akan melakukan itu ingat, saya pernah nyampaikan ini. Kalau saya nggak melakukan, maka kabur maktan ini sebagai kontrol biasanya. Sekali lagi, ilmu ini bagi saya adalah tempat untuk belajar, tentu belajar, karena tidak ada batasan-batasan. Jadi mau begini, kreativitas bukan kreativitas yang disebutkan sebagai bid'ah tadi, kreativitas dalam keagamaan. Kita ada koridornya, ada pakemnya mungkin. Dari kalau rukun Islam itu tidak boleh kita ada-adakan ya. Tapi di luar rukun Islam yang tidak, katanya teman saya itu, kalau ajaran mahdhur tidak boleh kita otak-atik sudah. Sholat duhur, saya pengen lagi bersemangat, tak tambah jadi 6 rakaat aja, mumpung semangat, yazidu, sedang meningkat keimanan saya, duhurnya tak tambah jadi 15. Itu tidak boleh. Sudah. Kadang-kadang orang ilmu itu khusyuknya ketika niat usulli, niat sholat duhur itu ya. Ketika Allahu Akbar yang diingat kunci, yang diingat tadi nganget nasi, nganget air, lupa, bubar. Kan ilmu yang kita amalkan walaupun sedikit akan memberikan kepada kita ketenangan tentunya. Saya akan bahas tentang mengapa kok kita ini kadang-kadang ngurus orang lain kadang-kadang banyak. Karena merasa kita ini, kalau ISQ bilang itu ada dalam diri kita ini pengetahuan lain, pengalaman yang membuat kita itu menutup diri. Sehingga gelas yang harusnya kita bisa isi karena kita merasa diri kita lebih baik dari orang lain, maka air yang kita tuangkan yang mungkin ada kebenarannya, kebenaran orang lain, kita tepis karena kita merasa punya pengalaman yang lebih, punya ilmu yang lebih, sehingga tidak menjadi cangkir kosong. Tuh, saya prinsipnya di situ. Siapapun penceramahnya, saya akan hadir mendengarkan. Di NU ini diajari tentang afwaja an-nahdiyah. Wajah an-nahdiyah. Aswaja bukan afwaja. Afwaja itu musola.
Aswaja anak dia, karena semua firqah merasa dirinya itu aswaja, ahlu sunnah. Tapi kita anak dia ini sanadnya jelas. Guru-guru kita dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sampai ke Rasulullah. Mungkin sekali lagi saya bahas tentang bid'ah. Kita punya bid'ah. Kita kalau syahadat diganti ditambah. Bid'ah kita kalau haji dipindah ke Madura, bid'ah. Jadi kalau masalah amaliyah sehari-hari kayak tahlilan, maulidan, itu kan nggak diajarkan, tidak dicontohkan juga. Tata cara kaifiyah, tapi ada dalil-dalil yang lain yang memperbolehkan, yang Rasulullah mengamalkan, sehingga kita dengan itu menjadikan dasar. Walaupun mungkin saat itu tidak ada tahlilan, tapi tahlilan ini kan bukan ibadah mahdhah. Anggap saja seperti kita makan. Ketika kita makan diniatkan ibadah, maka makanan kita akan menjadi ibadah, kata Ustaz. Jadi sekali lagi, mari kita mencari ilmu dimanapun kita berada. Kalau kita sekarang apalagi medsos, ya, YouTube, TikTok, semua ilmu berterbaran, Pak Ustaz. Kalau kita tidak punya guru, memang salah paham, pahamnya salah. Tapi kalau kita pernah mondok, pasti ini arahnya di sini. Guru kita mengajarkan begini. Jadi saya lupa dulu. Ini pernah disampaikan. Artinya ada arahnya. Tapi kalau tidak sama sekali belajar agama, tidak ada gurunya, dia akan memahami ajaran Islam ini dengan tafsirnya sendiri, seenaknya sendiri. Ini tidak cocok, yang tidak cocok dibuat. Punya putra dan putri pondokkan, masukkan di niat. Di sini ada kajian kita, sehingga kelak ketika dia dewasa, dia lupa, lihat TikTok, dia ingat, lihat YouTube, dia ingat dengan hal tersebut. Selagi kita ini kalau mencontoh pengorbanan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail, tidak ada apa-apanya. Mengapa Nabi Ibrahim itu kemudian disuruh menyembelih putranya? Karena ada sedikit kesombongan dari Ibrahim katanya. Kenapa Ibrahim itu sudah biasa ribuan kambing, ribuan sapi dikurbankan, sampai orang-orang hebat kamu. Sampai begitu hebatnya kau berkorban seperti itu, wahai Ibrahim. Wahai Ibrahim, padahal seandainya saya punya anak dan Allah minta anak saya akan kurbankan begitu. Nabi Ibrahim sampai 900 tahun kan punya anak. Dan qadarullah, beliau punya anak dan Allah menagih itu. Mau tidak mau, ya harus mau, dicobalah, dites. Kok sayangnya sama anaknya, lupa sama janjinya. Coba persembahkan kepada saya, sembelihlah Ismail. Hanya terjadilah peristiwa tanggal 10 itu, yang diawali dengan tarwiyah, Arafah, dan kemudian yakin. Kemudian terjadilah pengorbanan Ismail yang hanya kasarnya itu prank, ya. Ketika disembelih ternyata Ismailnya ada di belakang. Ya Allah, kita tahu juga Siti Hajar. Ada orang seperti Siti Hajar tidak dikasih uang, dengan anaknya ditinggal karena Siti Syarah cemburu pada beliau. Siti Hajar diperintahkan oleh Allah itu pindah saja, kasihan Siti Syarah, mungkin cemburu dia nggak punya anak, malah yang istri kedua yang punya anak, suruh pindah ke suatu tempat yang sekarang jadi Mekah itu. Apa yang dikatakan oleh Siti Hajar kepada Ibrahim? Kamu kesini ini disuruh siapa? Disuruh Allah, perintah Allah. Maka Siti Hajar itu tidak takut, tidak khawatir. Walaupun dia ditinggal berdua dengan putranya, lari dari sofa ke Marwah, juga kemudian baru dapat air dari kakinya Ismail yang menjadi mukjizat Nabi Ismail, yang sampai saat detik ini menjadi air Zam-Zam yang insya Allah para hujjah, orang-orang yang berhaji itu membawa ini air Zam-Zam itu. Tapi kadang kalau tamunya banyak diambilkan air apel lah. Air Zam-Zam jadi semua. Tapi tetap insya Allah tetap dapat air
Karena niatnya, karena ada cerita Pak. Nah, kalau mintakan air ke kiai ini, ongkos tak ada Pak, tak nyampe asal baju, masuk kamar mandi ngambil air, sudah dapat air begini. Karena yakin dikira dari kiai sembuh, itu tergantung kiai. Jadi saya senang Pak berkumpul, karena saya tidak merasa saya tidak punya ilmu untuk mengolah dan turmakola. Lihatlah apa yang dikatakan, kalau nggak cocok jangan dirasani, simpan aja. Kalau cocok kita amalkan. Sifat. Tapi memang Allah itu muji kita. Allah memberi apa? Hari tasyrik haram puasa ya. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 diharamkan untuk berpuasa. Kita hari ini katanya ayyamul tasyrik, ayyamul aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari tasyrik ini adalah hari kita makan-makan. Itu adalah hari dzikru, makanya disunahkan. Dzikru fi ayyam maklumat. Hari-hari yang telah ditentukan. Walaupun tidak ditentukan, memang zikir ingat pada Allah harus kita amalkan. Apalagi di hari-hari yang Allah agungkan. 3 bulan ini kan sebenarnya kita berada di arba'atu huruf, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan lagi. Kenapa kok ini dimuliakan oleh Allah untuk melindungi bulan Dzulhijjah? Ternyata kalender kita ini, ya kalau saya tilik lebih dulu mana Dzulhijjah dengan Ramadan dengan poso, Suro dengan Muharram. Kalau kita terang Suro, cara Madura, Recep, Rebe, Pasar. Ini ternyata Saka itu kalendernya. Ada ulama yang bilang kalender ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Kapan itu? Lebih dulu daripada kalender 2026 seharusnya. Karena apa? Ketika Nabi Ibrahim haji, sudah dimuliakan ini bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram untuk melindungi orang-orang yang haji. Makanya dilarang bertumpah darah, dilarang bertikai, dilarang manas-manasin orang. Ini memang inna dzulma fi ashhuril hurum a'dhamu khati'atun. Jadi kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, khususnya apalagi hari tasyrik ini, kita menyakitin orang lain, ya ternyata a'dham adalah sebesar-besarnya kesalahan. Sekali lagi Allah memberikan larangan, anjuran, itu sebenarnya agar kita ini dideteksi oleh penurut. Kita punya anak, satunya gak nurut, satunya enggak. Kasih sayang kita, walaupun ini sama-sama dikasih samu, tapi kasih sayang kita tetap kepada orang yang nurut. Termasuk Allah. Allah itu melihat kita, siapa yang gak pernah dosa di muka bumi ini? Dikasih dosa dengan Allah, biar apa? Agar kita tidak sombong. Karena sombong itu, masya Allah, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Ini miskin sombong, bodoh sombong. Kamu itu penuh dosa kok sombong. Kadang-kadang makanya tidak boleh kita sombong dengan dosa kita. Berita, saya sudah itu. Loh, kok dibicarakan? Kalau bisa ditutupi, itu sombong. Orang berilmu, orang hebat saja, jangan merasa diri kita lebih suci dari orang lain. Jadi Allah, kita ini semuanya pasti masuk neraka. Pasti katanya Allah ya. Pasti masuk neraka kalau ditimbang itu kebaikannya Allah dengan keburukan kita, banyak keburukannya kita. Makanya kita diberikan dosa oleh Allah agar kita tidak sombong. Makanya Allah kasih fasilitas puasa Arafah, menggugurkan dosa 1 tahun sebelum dan akan datang. Hari Jumat bersolawat, digugurkan dosa kita. Sedih sedikit, aduh sedih saya tadi pesen. Allah hapus dosa kita. Makanya katakannya la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi kesedihan yang kita alami ini itu cara Allah menghapus dosa kita. Mereka terlalu masuk, tapi kalau kita sadar bertobat maksudnya, tidak sombong, mengakui kita ini tidak apa-apanya. Sholat kita apa ya? Siapa yang rajin sholat jamaah ke masjid? Terus kita banggakan, saya sudah ke masjid sudah pasti masuk surga. Apakah ketika sampai takbiratul ihram khusyuk,
Apakah enggak? Pasti sudah diterima. Kadang jemaah, kadang seperti bungkus rokok, walaupun rokoknya ada yang rusak, semuanya pasti diterima. Terus itu yang kita banggakan. Tidak bisa. Kita terus harus merasa al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Terus saja agar kita tidak menggalakkan kepala kita, agar kita terus istighfar, agar amalan kita terus istighfar, tidak ada apa-apanya kita dengan apalagi perintah Rasulullah. Itu saja yang saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, ya Rabbi husna bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ya Rabbi nakhdim bil musyafa'. Ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi Ya Rabbi salli alaihi wa sallam. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك بشارا وزاد الكذبة وقارا وامتلأت السماوات وانوارا وسجدت الملائكة تهليلا وتسجيلا واستغفارا. سبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. ولم تزل متراما بفضل بدري إلى نهاية تمام حملي. ولما اشتد بيتلك بذير بالقلم وذات الحبيب صلى الله عليه وسلم. البدر علينا فارتفعت منه البدور بصلاة